sekarang, Ki? Hari Senin yuk. Hari Senin sekarang. Ya, hari Senin. Kita presentasi loh sekarang. Oh iya, kita presentasi sekarang ya. Tapi aku lupa materinya apa. Itu kita cari Mang Wipar aja yuk. Yuk, kita cari Mang Wipar yuk. Yuk. Mang, kita presentasi loh sekarang lah. Iya, Mang. Apa materinya? Nah, materi hari ini yang akan kita bahas mengenai isi bahan ajar pembelajaran. Untuk selengkapnya kita cek video berikut ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi pada video kali ini. Nah, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nyoman Wiparo Amasuputra dengan NIM 2111031421 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Satya Wasika Darmika dengan NIM 2110313557 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Aryani Jayasandike dengan NIM 2111031134 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Dian Marcelina dengan NIM 2111061006 dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Sugiyarta dengan NIM 2111031215 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai isi bahan ajar. Isi bahan ajar adalah materi atau informasi yang disajikan oleh pengajar atau penyusun bahan ajar untuk disampaikan kepada peserta didik. Isi bahan ajar harus disajikan secara sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Isi bahan ajar dapat mencangkup konsep dasar, konsep keterampilan, contoh, ilustrasi, bahasa, dan penjelasan yang jelas. Isi bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik dan harus dirancang untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, isi bahan ajar juga harus mempertimbangkan keberagaman peserta didik, seperti latar belakang budayanya, kemampuan akademik, dan gaya belajar mereka. Bahan ajar yang disajikan harus memperhatikan kebutuhan individual peserta didik dan memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka sendiri. Menurut Bahtiar pada tahun 2015, bahan ajar yang tersusun sistematis membuat setiap peserta didik dapat belajar secara efektif untuk memahami dan menerapkan norma, seperti aturan, sikap, dan nilai-nilai, melakukan tindakan atau keterampilan motorik, serta menguasai pengetahuan, seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan proses, sehingga standar kompetensi pembelajaran dapat tercapai. Selain berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik, dalam menjalankan semua aktivitas pembelajaran, bahan ajar juga berisi substansi, kompetensi, dan menjadi alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Isi bahan ajar dapat disajikan dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, atau audio. Format yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus mempertimbangkan preferensi belajar peserta didik. Misalnya, peserta didik yang lebih visual mungkin lebih merespon bahan ajar yang disajikan dalam bentuk gambar atau video. Sedangkan peserta didik yang lebih auditif mungkin lebih merespon bahan ajar yang disajikan dalam bentuk audio. Ketika menyusun isi bahan ajar, pengajar ataupun penyusun bahan ajar harus memperhatikan prinsip-prinsip desain instruksional yang efektif. Ini termasuk mempertimbangkan tujuan pembelajaran, memperhatikan kebutuhan peserta didik, memilih konten yang relevan dan tepat, serta menggunakan metode pengajar yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis isi bahan ajar dalam pembelajaran yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, berikut ini pemahaman secara lebih rincinya. Nah, yang pertama itu pengetahuan.
Pengetahuan bahan ajar yang berfokus pada pengetahuan mencakup fakta-fakta, konsep, prinsip, dan teori. Nah, pengetahuan adalah dasar dari pembelajaran, yang dimana harus dipahami dan dikuasai oleh siswa untuk memahami materi yang lebih kompleks. Jadi contoh bahan ajar yang berfokus pada pengetahuan adalah buku teks, presentasi, dan modul. Nah, terkadang sulit bagi siswa untuk membedakan antara pengertian dari cakupan hal tersebut. Nah, dalam bahan ajar berikut penjelasan yang terkait pengajaran pengetahuan. Nah, yang pertama itu pada fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada konsep. Konsep yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada prinsip. Prinsip yaitu hal-hal utama atau pokok yang dimiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada prosedur, yaitu langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Berikutnya mengenai keterampilan. Jadi, isi bahan ajar yang berfokus pada keterampilan mencakup kemampuan melakukan sesuatu, seperti kemampuan menulis, membaca, berbicara, berhitung, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan harus dipelajari melalui praktek dan latihan, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh isi bahan ajar yang berfokus pada keterampilan adalah latihan soal, simulasi, tugas-tugas praktik. Nah, keterampilan juga merupakan materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan antara kemampuan pengembangan ide, memilih, menggunakan bahan, dan menggunakan peralatan serta teknik kerja. Nah, berikutnya atau yang terakhir adalah sikap. Isi bahan ajar yang berfokus pada sikap mencakup nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dari siswa. Sikap dapat mempengaruhi cara belajar dan bertindak sehingga penting untuk membentuk sikap yang positif dalam pembelajaran. Nah, contoh isi bahan ajar yang berfokus pada sikap adalah cerita inspiratif, video motivasi, dan diskusi kelas. Nah, nilai-nilai yang bisa dikembangkan yaitu nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, nilai semangat, dan minat belajar. Nah, nilai semangat bekerja dan sikap menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Nah, nilai-nilai tersebut dimunculkan dalam penulisan isi bahan ajar, sehingga siswa mengetahui sikap yang baik dan yang tidak baik. Agar nilai-nilai sikap dapat diimplementasikan dan tidak sekadar siswa tahu, maka guru wajib merancang pengalaman belajar bagi peserta didik untuk belajar menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sumber penulisan isi bahan ajar. Menurut Devi Apriyuni Yonanda, pada tahun 2022, secara umum terdapat 3 cara yang dapat dilakukan guru untuk menyusun bahan ajar, yaitu menulis sendiri, pengemasan kembali informasi, dan kompilasi penataan informasi. Nah, cara tersebut dapat dilakukan secara bersamaan atau dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru. Nah, yang pertama itu ada menulis sendiri. Cara ini dilakukan dengan membuat bahan ajar dari awal secara mandiri. Menulis sendiri dapat dilakukan oleh guru atau guru lainnya yang memiliki kemampuan menulis dan memahami konten yang ingin disampaikan. Dalam menulis sendiri, sumber informasi yang digunakan dapat berasal dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber online lainnya. Nah, yang kedua, ada pengemasan kembali informasi. Nah, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian mengemasnya menjadi bahan ajar yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pengemasan kembali informasi sering dilakukan dengan membuat rangkuman atau mengubah format informasi menjadi bentuk yang lebih menarik. Misalnya,
dengan membuat diagram, tabel, dan infografik. Nah, yang terakhir itu ada penataan informasi atau sering disebut kompilasi. Nah, cara ini diawali dengan proses pengumpulan materi, kemudian difotokopi secara langsung tanpa adanya perubahan yang dilakukan terhadap bahan ajar yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, artikel, koran, dan lain-lain. Nah, baik, di sini saya pemateri 4 akan mempresentasikan tentang penataan ilustrasi bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu pengertian ilustrasi. Menurut Rohidi 1984 yang berpendapat bahwa pengertian gambar ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran sesuatu melalui elemen memperindah subteks agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui mata sendiri sifat-sifat gerak dan kesan dari cerita yang disajikan. Yang kedua yaitu menurut Sudarso 1990 yang memberikan definisi ilustrasi bahwa pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabadikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan lebih mendalam. Kemudian menurut Faris, pengertian ilustrasi adalah sebagai suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tidak berbeda jauh dengan angan-angan bersifat maya atau virtual. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing lukisan, fotografi atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Kemudian tujuan penggunaan ilustrasi ada 3, yaitu yang pertama, ilustrasi digunakan untuk memberi variasi untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, memotivasi komunikatif, dan lebih memudahkan yang membaca untuk memahami pesan. Yang ketiga, ilustrasi tersebut memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Yaitu ada fungsi dari ilustrasi itu. Yang pertama itu fungsi deskriptif. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa ilustrasi bisa kita gunakan sebagai pengganti uraian tentang suatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Sebagai contohnya, ketika kita ingin menjelaskan sebuah teori fisika, termasuk kaitannya dengan penggunaan rumus. Kondisi tersebut tentu dinilai cukup tidak efisien pada sisi yang lain. Pembaca juga belum tentu memahami secara pasti gagasan yang kita sampaikan atau yang kita berikan. Kemudian yaitu fungsi ekspresif. Nah, selanjutnya ilustrasi ini juga bisa berfungsi sebagai sarana ekspresi. Kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi yang sebelumnya. Hanya saja fungsi ini lebih menekankan untuk mendikte pola pikir dan imajinasi pembaca. Tentu sebagai penulis kita harus cerdas memilih ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Jangan sampai gagasan yang kita sampaikan justru ditangkap oleh sebuah ilustrasi yang jadi tidak ada kaitannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi analisis dan struktural. Dengan kata lain, ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian suatu benda atau sistem secara lebih terperinci, sehingga nantinya hal tersebut akan mudah dipahami oleh pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses juga akan dapat lebih jelas diperhatikan melalui ilustrasi daripada narasi. Sebagai contohnya ketika kita ingin menggunakan fotosintesis dari sebuah tanaman. Kemudian yang keempat yaitu ada fungsi kualitatif. Dalam teknik menulis, sifat sulit bagi penulis untuk tidak menggunakan data atau materi yang terkait dengan angka ataupun hal lain. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat argumen yang ingin kita bangun di
mengingatkan pembaca. Dalam bahan ajar, ilustrasi dapat berperan penting dalam menunjukkan fungsi kualitatif ilustrasi yang dimaksud tersebut bisa dalam bentuk grafik, diagram, karton, foto, gambar, sketsa, simbol, atau skema yang menjelaskan argumen yang sedang kita bangun. Menjelaskan tentang macam-macam ilustrasi bahan ajar. Yang pertama yaitu ada tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Tabel merupakan alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyusunan data ke sebuah tabel dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain yang pertama, penyusunan alfabetis, menyusun sebuah data dalam tabel berdasarkan huruf abjad. Yang kedua yaitu penyusunan geografis, yaitu menyusun sebuah data berdasarkan faktor tertentu. Selanjutnya, penyusunan besaran angka, yaitu menyusun sebuah data berdasarkan besar kecilnya nilai angka. Selanjutnya yaitu penyusunan historis, menyusun sebuah data berdasarkan urutan kejadian. Yang selanjutnya yaitu diagram. Diagram menampilkan suatu rincian, misalnya diagram alur. Diagram adalah lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam suatu sistem. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil dari penelitian. Biasanya, diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram lingkaran ataupun diagram batang. Yang selanjutnya yaitu grafik. Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan. Bagaimana menampilkan data kuantitatif dengan titik dan garis atau gambar? Macam-macam grafik yaitu yang pertama ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik poligon atau histogram, dan grafik ogive. Yang selanjutnya yaitu gambar atau foto. Gambar adalah visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Apabila dibandingkan dengan foto, maka foto akan terlihat lebih otentik daripada gambar. Gambar garis dipergunakan bila kualitas cetakannya tidak baik. Misalnya, stensil bisa dibuat dengan tangan maupun dengan peralatan geometri. Yang selanjutnya yaitu sketsa. Sketsa atau sketch secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar bersifat sementara baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Mengingat sederhana penampilannya, sketsa lebih merupakan dari persiapan dari lukisan yang akan datang. Sketsa adalah gambar rancangan atas sesuatu, dan setiap sketsa mempunyai ciri khas. Dalam setiap tarikan garisnya, ciri khas yang dimaksud adalah karakter goresan atau kekuatan dalam menyampaikan pesan atas rekaman yang ditangkap melalui indera penglihatannya. Tentu, hasil tangkapan setiap sketsa berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini yaitu ada 4 karakteristik sketsa. Yang paling penting adalah yang pertama yaitu properti yang digunakan. Yang kedua, pembaca sketsa. Yang ketiga, kode dan teknik gambar. Yang keempat yaitu kesemuanya diidentifikasi yang jika dikombinasikan akan mengindikasikan jenis sketsa yang paling sesuai. Yang selanjutnya di sini ada simbol. Simbol berasal dari kata simbalo yang berasal dari bahasa Yunani. Simbalo artinya melempar bersama-sama. Melempar atau meletakkan bersama-sama dalam suatu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat menghantarkan seseorang ke dalam gagasan atau konsep masa depan maupun masa lalu.
Simbol adalah gambar atau bentuk dan benda yang mewakili suatu gagasan dan benda ataupun jumlah sesuatu. Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apa saja, semisal ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan juga keagamaan. Bentuk simbol tak hanya berupa benda kasat mata, namun juga melalui gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur bahasa yang dikenal dengan bahasa simbol. Baik, macam-macam ilustrasi yang terakhir yaitu adalah skema. Skema adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan itu dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu fungsi caption atau keterangan dalam ilustrasi bahan ajar. Keterangan atau caption adalah kata-kata yang ditambahkan pada suatu ilustrasi dan kata-kata tersebut yang dimaksud untuk menunjukkan isi dari ilustrasi tersebut, untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek, serta dapat pula berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Jadi, fungsi caption dalam ilustrasi bahan ajar yaitu untuk memperjelas pesan yang terkandung di dalam sebuah ilustrasi. Dalam menuliskan caption, hendaklah pilih kata-kata yang tepat, jelas, dan ringkas. Keterangan tersebut biasanya diletakkan di bagian bawah dan di bagian atas. Selain tabel keterangan diletakkan di bawah ilustrasi, sedangkan untuk tabel diletakkan di atas. Dan dari presentasi kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dari presentasi kami, saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.